Halo teman-teman sekalian. Oke, selamat datang di YouTube channel Yonas Prayoga. Kali ini kita akan terus membahas P-Network dulu. Dan yang teman-teman baru masuk di sini dan melihat YouTube saya, jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain juga ya, biar paham. Pembahasan kita kali ini adalah konsensus. Apa tentang konsensus, kenapa salah arti tentang konsensus, dan banyak teman-teman yang mengartikan konsensus itu seperti apa sih gitu. Nah, sebelumnya kalau kalian nggak punya P-Network, silahkan download di App Store atau Google Play Store, yang nantinya kalian bisa download di situ dan menambang koin P, ya. Dan gunain GWYAP untuk ketika pendaftaran, kode yang ketika pendaftaran ya. Oke. Sekarang kita akan melihat apa sih konsensus. Kenapa sih banyak teman-teman yang bilang konsensus ini harga P dibentuk karena konsensus. Nah, konsensus itu nanti karena komunitas yang menentukan harga P. Banyak sekali di komentar yang mengatakan hal seperti itu. Mungkin dari kata-kata konsensus ini disalahartikan. Dari kata-kata konsensus ini menjadi sebuah dilematis yang saat ini terjadi sebelum harga P keluar. Sampai banyak grup yang mengeluarkan pesanan, atau bukan mengeluarkan pesanan ya, tetapi membuat pesanan mobil Fortune, mobil Pajero dengan harga yang 300 P, ada yang 400 P. Itu membuat hayalan yang semakin tinggi. Padahal di kolom komentar juga aku tidak menangkap seseorang yang bisa mengerti tentang arti konsensus algoritma. Nah, konsensus algoritma itu bukan kosakata seperti bahasa umum tentang konsensus. Kita belajar bahasa tentang konsensus sendiri dulu. Arti kata konsensus dalam Wikipedia itu adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen. Intinya kesepakatan bersama ya. Jadi kalau dari arti umum ya memang dia dalam arti umum memang konsensus itu sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan dalam komunitas. Tetapi konsensus di dalam bidang blockchain itu berbeda. Ada namanya konsensus algoritma. Konsensus algoritma sudah disebutkan oleh white paper MindP, di mana konsensus algoritma itu mengacu kepada stellar, mengacu kepada adopsi dari stellar yang bisa dikatakan SCP. Konsensus algoritma yang digunakan oleh Pi, kenapa menggunakan SCP? Karena SCP itu punya lebih banyak keuntungan daripada proof of work, proof of stake, proof of burn, ada lagi proof of capacity, ya. Itu ada lebih keuntungan, di mana keuntungannya ada 4. Ada desentral, pasti kalau namanya blockchain harus desentral, ya. Ini nggak perlu aku jelasin lebih lanjut karena banyak tulisan yang menjelaskan tentang stellar ini. Low latency, flexible trust, sama asymptotic security. Nah, SCP itu banyak atau mengandung keempatnya daripada konsensus protokol yang lain atau konsensus algoritma yang lain. Nah, konsensus sendiri kalian harus pelajari, bukan seperti kata-kata umum di mana menghasilkan atau kesepakatan tentang harga Pi. Tidak, kawan-kawan. Yang disebutkan oleh Mind.P ini atau white paper dari P-Network ini, algoritmanya mengikuti namanya yang punya stellar. Nah, sekarang kalau kita mau mempelajari tentang algoritma, konsensus algoritma, nanti linknya aku kasih di deskripsi ya. Kalian bisa baca sendiri mengenal tentang algoritma konsensus yang ada di blockchain, ya.
Jadi secara singkat, algoritma konsensus adalah mekanisme yang digunakan oleh komputer dan sistem blockchain dalam menyetujui tambahan data baru ke dalamnya. Intinya yang kita kalau nanti ada di blockchain explore-nya, itu P-explore-nya itu akan seperti itu. Pencatatan buku besar maksud dia. Gitu loh. Buku besar ini yang mencatat transaksi kita masuk atau keluar. Dan di sini sudah dijelasin tentang apa sih algoritma konsensus dan berapa aja algoritma konsensus. Sebenarnya banyak banget. Bukan hanya di sini ada yang dijelasin satu, POW atau proof of work. Sudah dijelasin di sini ada proof of stake, ada proof of burn, capacity. Tapi P menggunakan SCP yang berunjuk kepada stellar. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bilang ada konsensus P dan kalau kita lihat konsensus P network, kita lihat di gambar contoh. Di gambar tuh banyak banget. Nah, kayak gini, P close minded consensus price. Contoh yang kayak gini. Dari Cina, dari ini, dari Malaysia, semuanya Thailand, Indonesia itu berada di sini. Enggak kayak gitu. Itu konsensus dalam arti yang Indonesia atau bukan Indonesia, dalam arti secara umum. Seperti ini bisa. Tetapi kalau dalam blockchain itu tidak bisa. Gini, contohnya seperti ini kawan-kawan. Arti dari sebuah kata yang digunakan secara umum, contoh bug itu kan apa, bug itu apa sih ya, serangga ya enggak, bug itu bahasa Inggrisnya kan serangga, tapi di kata umum itu akan menghasilkan serangga. Cuman kalau kalian di bidang komputer atau di bidang informatika, bug itu bukan mengartikan tentang serangga, tetapi error dari pemrograman sistem. Dan itu diartikan sebagai bug. Bug. Ada bug. Programmu ada bug, jadinya error. Kayak gitu. Tapi kalau dari arti umum, itu pasti serangga. Orang-orang umum yang tidak ada di bidang informatika, itu pasti akan menganggap yang dikatakan oleh orang-orang programmer tentang bug. Ada serangganya. Gimana ceritanya ada serangganya? Karena tidak memahami apa maksud arti kata dalam suatu bidang. Sama seperti kamu ada di kedokteran, jangan digabungin dengan yang ada di IT karena mereka pasti punya namanya frasa, punya namanya kata-kata yang memang khusus digunakan di bidang tersebut. Sama seperti blockchain. Sama seperti blockchain ini, konsensus algoritma bukan seperti konsensus pada kata umum, kawan-kawan. Nanti aku kasih linknya deh untuk mempelajari tentang konsensus ini. Jadi kalau kalian tidak bisa memahami tentang arti konsensus itu sendiri, menurutku padahal kita bisa membaca ya. Padahal kita bisa membaca, Wikipedia ada. Di blockchain Wikipedia juga ada tentang konsensus sebenarnya. Tapi mungkin karena lemahnya kita dalam membaca, kita hanya percaya kepada orang-orang yang memberikan informasi yang tidak memiliki dasar. Jadinya saat ini ya beginilah, ada yang halu, ada yang stres, ada yang sampai berani untuk inden mobil dengan P. Yaitu menurut saya tidak bijak, tidak menggunakan pengetahuan yang benar-benar bisa dibaca dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang bikin rusak. Itulah ya. Ini sudah saya tunjukkan kenapa seperti itu. Kalau masih ada saja orang yang menganggap konsensus itu adalah seperti kata-kata umum, yaitu frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan di dalam komunitas, ya saya tidak bisa lagi mengingatkan karena saya sudah berusaha untuk mengingatkan, berusaha untuk mencerdaskan ya, bukan karena saya sok pandai, tapi saya selalu menggunakan referensi dan saya tunjukkan referensi tersebut ke depan kalian, ke video, agar bisa dibaca sendiri. Tapi kalau masih dipaksa karena saya dibilang nyinyir, ya sudahlah ya. Oke, itu aja mungkin video yang bisa aku sampaikan pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain. Silahkan komen-komen positif, dan kalau memang ada kesalahan kata, mohon maaf. Itu saja. Bye-bye. Saya Anas Paruga. Muah.